Hai, jumpa lagi dalam Dialog Jiwa, kisah sang pemandu jiwa, masih bersama dengan saya Dava. Jadi siang ini banyak sih yang pengen sekali untuk konsultasi via online dan via offline, dan banyak juga yang minta untuk dibacakan tarot kayak gini, atau garis tangan, atau room tour, atau face tour kayak gitu. Beberapa yang DM masuk ke saya tentang ciri-ciri anak indigo udah aku posting ya di YouTube di awal-awal. Terus tentang kodam juga sama, cuman mungkin kodamnya nanti aku bagi part per part, karena ada beberapa jenis kodam yang memang negatif dan positif, lalu ada yang aktif dan pasif kayak gitu. Dan tidak semua orang itu punya kodam gitu. Kodam juga bisa dari leluhur, bisa dari tempat-tempat yang dari alam terbuka, atau juga bisa yang memang dari langsung dari atas yang datang jaga leluhur kayak gitu. Jadi mungkin nanti aku bisa bagikan juga ke teman-teman semua gitu, karena banyak yang selalu DM tuh tanya, Kak, gimana tentang kodam. Kodam bagus sih karena menjaga kita, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya guys. Kadang-kadang efek dari si kodam juga, kalau misalnya energinya besar, kadang bisa mempengaruhi tubuh manusia atau tubuh seseorang kayak gitu. Jadinya dia akan kesulitan dalam menampung energi dari si kodam, karena energi dari si kodam itu lebih besar. Jadi bisa mempengaruhi cara hidup, bisa memperbaiki karakter, bisa mempengaruhi ya fisik, secara fisik juga. Jadi orang yang didampingi kodam, dia juga nanti bisa dalam hubungan percintaan, mungkin nanti dia akan lebih lama lah istilahnya, sampai dia matang benar, sampai menyelaraskan energinya. Jodohnya agak lumayan susah lumayan sulit, karena dia dalam tahap untuk penyesuaian energi. Lalu kalau misalnya dalam kesehatan, ada yang mempunyai kodam tuh sebenarnya jarang sakit loh guys, kalian tahu nggak? Karena dijaga sama energi besar dari si kodam itu, jadi orang gak akan gampang luka, gampang sakit tuh jarang gitu. Lalu dari segi pekerjaan, yang misalnya orang yang punya kodam, dia akan lebih berwibawa, lebih tegas, lebih menjadi superior guys gitu. Dan ketika dia ada di tengah-tengah mungkin orang lebih besar dari dia akan tetap dengan wibawanya gitu. Untuk dalam hubungan keluarga atau kehidupan, dia lebih cenderung memimpin, jadi seorang pemimpin. Itu ciri-ciri yang kalau misalnya orang yang didampingi kodam ya guys, kayak gitu. Ada dua macam kodam, ada kodam pasif dan kodam aktif. Kodam pasif adalah ketika dia berhadapan dengan energi-energi jahat dan segala macam, dia nggak akan langsung mengambil alih tubuh, dan dia nggak akan langsung memproteksi orang yang dia jaga. Sedangkan kodam aktif, dia langsung bereaksi di saat itu. Mungkin ketika energi kalian sudah selaras dengan si kodam, akan ada gejala-gejala yang tumbuh dari fisik kalian, keluar dari fisik kalian. Contoh mungkin dari udara, kalian langsung rasa. Terus mungkin kalian bereaksi melalui fisik kalian, contoh kepanasan, rasa punggungnya panas, berat, terus tangannya mulai berair atau pusing, pening, mual gitu. Dan kalau misalnya dia aktif, bisa loh kalau mungkin kepepet atau mungkin mendesak, dia akan mengambil alih tubuh kita kayak gitu ya. Jadi itu perbedaannya, dan gak semua orang tuh dijaga sama si ini kodam guys. Karena kalau misalnya dari leluhur, itu juga nanti akan dipilih salah satu dalam keluarga gitu. Kalau misalnya dari tempat-tempat, ada beberapa orang yang memang disukai sama si makhluk atau si sosok ini, yang dulu pernah menghuni di tempat itu dan cocok energi sama si orang ini, dan dia memberikan dirinya untuk menjaga si orang ini, bisa lah gitu, disukai oleh makhluk-makhluk tertentu kayak gitu. Makanya kenapa aku bilang tadi ada kodam baik dan kodam buruk. Bukan buruk sih, negatif dan positif lah kayak gitu ya.
Oke, nanti kita jumpa lagi dalam dialog jiwa selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan kalian itu udah aku observasi loh, dan keren-keren guys. Jadi aku juga bisa bagi informasi seputar kodam dan segala macam. Akan ada waktu lagi dimana aku akan bahas tentang beberapa sosok lagi yang ya mau bilang jahat juga nggak jahat gitu, mau bilang buruk juga nggak terlalu buruk, tapi mereka juga jadi sosok-sosok atau jiwa-jiwa yang memang menolong juga dan benar-benar membutuhkan doa seperti itu ya. Oke, kita jumpa lagi dalam dialog jiwa selanjutnya. Kupang, 21 Juni 2023 pukul 14.30. See ya.